Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakdown dari trendline yang telah kita bahas selama kurang lebih seminggu terakhir dan sempat drop ke kurang lebih area 80.000 sebelum sekarang sedikit rebound ke area 82.000. Nah, menurut saya teman-teman ada beberapa hal yang sangat penting yang terjadi di chart yang mau saya bahas di video hari ini, diikuti juga data di belakang layar yang menurut saya juga cukup menarik. Kita bakalan bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini teman-teman kita melihat global crypto market cap kembali ke angka 2,78 triliun dolar dan terjadi penurunan sebesar 1,92%. Kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga rata-rata merah, ranging antara 3, sekian persen sampai belasan persen penurunannya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, yang cukup menarik adalah meskipun kita melihat terjadi penurunan yang lumayan signifikan dari beberapa jam terakhir, tetapi di sisi yang lain kita melihat mulai banyak stable coin itu bermunculan lagi teman-teman. Oke, dan sudah ada sebagiannya yang kembali dimasukkan ke dalam exchange. Seperti contohnya kalau kalian lihat nih, alert terakhir dari Well Alert itu ada 400 juta USDC yang kembali dimasukkan ke dalam Coinbase. Nah, tentunya kalau kita minting USDT atau minting stablecoin apapun dan dimasukkan ke dalam exchange, kemungkinan besarnya adalah untuk dibelikan ke dalam bentuk coin. Nggak mungkin dong kita masukin USDT ke exchange itu tujuannya hanya untuk disimpan. Walaupun oke lah, kalian mungkin bisa argue, tapi kan bisa di staking dan lain sebagainya kok. Tapi ini kita berbicara soal para pemain besar, teman-teman. Dan mereka, kalau kalian perhatikan nih, beberapa notif terakhir di Well Alert, rata-rata itu adalah minting USDC yang baru. Ada 300 juta di sini, 50 juta, 50 juta, dan di sini ada 250 juta. Jadi secara total itu ada kurang lebih mungkin 600-an juta USDC yang berhasil diminting selama kurang lebih 1-2 hari terakhir. Dan sudah ada kurang lebih 400 juta yang dimasukkan ke dalam Coinbase. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman bahwa kita melihat minting USDC ini yang kemudian dimasukkan ke dalam exchange itu memang tujuannya untuk dibelikan ke dalam bentuk coin. Ya, sedikit banyak itu mungkin bisa membantu kita untuk melihat semacam relief rally terjadi di market, baik itu Bitcoin dan juga altcoin. Dan data terakhir juga menunjukkan ya ada terjadi perpindahan yang cukup besar juga ya, kurang lebih 4.045 Bitcoin atau kurang lebih 334 juta USD dari satu wallet ke wallet yang lain. Ya, ini kita nggak tahu lah ini dari wallet mana ke wallet mana, tapi pada intinya terjadi akumulasi yang sepertinya cukup besar di belakang layar yang harusnya teman-teman juga bisa lihat dari data ini. Ini adalah data Bitcoin Retail and Large Investor Holding. Jadi ini memperbandingkan holding dari para retail investor seperti kita dan juga para investor besar. Kalian bisa melihat ada sebuah fenomena yang cukup menarik gitu ya. Bitcoin beberapa bulan terakhir itu stuck di dalam sebuah range, ya kan? Dari akhir tahun 2024 kemarin hingga dengan sekarang. Para retails itu berebut untuk jualan, teman-teman. Terlihat dari holdingnya terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat para whales atau para pemain besar itu justru terus-menerus melakukan akumulasi. Nah, inilah perbedaan mindset, teman-teman, dari para retail investor daripada para pemain besar. Para retail investor itu biasanya time frame-nya sangat pendek, artinya mereka mau masuk dan keluarnya itu cepat gitu. Kalau bisa bulan depan deh. Nggak usah sampai tunggu beberapa tahun ke depan. Tapi kalau para pemain besar mungkin sudah merupakan investor yang berpengalaman, mereka tahu bahwa membeli Bitcoin di harga di bawah 100.000 harusnya satu dekade dari sekarang itu tergolong murah. Ini juga yang sempat tadi saya post di Twitter saya, teman-teman, bahwa beberapa waktu terakhir adalah bukti kemahiran dari market maker. Mau situasi dan kebijakan yang dibuat itu sebulis apapun, tapi kalau misalnya memang mau di-shift menjadi bearish, itu bisa gitu. Sedangkan retail investor berebut jualan, para whales berebut beli di harga murah. Nah, ini menurut saya opini saya pribadi ya, teman-teman. Beli Bitcoin di bawah 100.000 dolar
bakalan kelihatan murah banget 1 dekade dari sekarang. Artinya kalau kita bicara 2035 misalnya, harga Bitcoin mungkin sudah jauh lebih tinggi daripada harga yang kita lihat hari ini. Dan investor jangka panjang harusnya fokusnya di situ gitu loh. Bukan fokusnya hari ini harga Bitcoin berapa, besok berapa, lusa berapa. Buat apa? Kalau misalkan investasi, harusnya time frame-nya besar. Kecuali kalian trading, teman-teman. Nah, kalau trading mungkin harus dibedakan ya, baik itu kalian swing trade, kalian scalping, ya memang kalian harus precise gitu. Kalian harus spesifik. Kalian mau keluarnya di mana, mau masuknya di mana, itu semuanya sudah harus ada gitu. Setiap hari mungkin akan ada perbedaan dan itu akan mempengaruhi keputusan trading kalian. Nah, itu saya mengerti. Tapi kalau kalian investor jangka panjang, harusnya yang kalian perhatikan adalah data-data seperti ini. Fundamentalnya di belakangnya seperti apa, apakah adopsinya terus berlanjut, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kalau kita bicara soal Bitcoin sendiri, teman-teman, apalagi yang kalian harapkan? Spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat sudah ada. Bakalan ada inflow secara terus-menerus ke dalam spot Bitcoin ETF. Amerika Serikat, sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia, itu juga sudah merencanakan untuk menerapkan Bitcoin Strategic Reserve. Bitcoin yang mereka punya itu juga tidak akan pernah dijual. Yang ada mereka akan mencari cara untuk bisa menambahkan Bitcoin yang mereka punya. Cycle-cycle sebelumnya, kalau kita bicara soal hal seperti ini, orang-orang bakalan mengatakan kalian mimpi gitu. Kalian mimpi akan ada Bitcoin Spot Bitcoin ETF di US, kalian mimpi Bitcoin bakalan menjadi strategic reserve di US. Tapi semuanya terjadi di cycle kali ini. Tapi kenapa justru kita melihat banyak orang panik gitu setiap ada koreksi 10, 15, 20% di Bitcoin, orang-orang udah mulai start terkapitulasi. Kalau menurut saya secara pribadi, satu alasan utamanya adalah karena mereka time frame-nya terlalu pendek. Mereka mau menjadi investor rasa trader gitu. Artinya gimana? Mau investasi tapi maunya 3 bulan dari sekarang sudah kaya raya. Nah, itu yang mindset yang harus diubah, teman-teman. Kalian sudah dikasih satu aset yang volatility-nya sangat tinggi. Membawa potensi reward yang sangat besar. Tapi kalian juga harus tahu volatility itu ya dua arah, nggak cuma ke atas tapi juga ke bawah. Nah, kalau kalian tidak bisa handle volatility, ya masuknya ke saham, masuknya ke forex, masuknya ke gold. Nah, di sana kalian nggak akan jantungan gitu. Setiap hari pantengin market. Kenapa? Karena pergerakan di sana nggak terlalu volatile. Tapi di sisi yang lain, ya kalian juga nggak bisa harapkan atau nggak bisa expect return yang besar dalam waktu singkat. Kalau dalam waktu yang sangat panjang, contohnya misalnya kalian beli saham BBCA misalnya. Kalian udah beli dari 15 tahun ke belakang. Ya sampai sekarang kalian juga udah gains-nya besar banget. Tapi kan itu perlu proses, teman-teman. Nah, kenapa itu tidak bisa kalian terapkan di kripto? Kalian pengennya kaya cepat gitu kan, semuanya pengen kaya cepat. Nah, itu yang justru menjadi salah satu hadangan kalian untuk menjadi sukses, menjadi seorang investor, yaitu dalam mindset pengen cepat kaya. Jadi pastikan kalian hilangkan mindset itu, ubah menjadi long term investor. Selama fundamental Bitcoin semakin baik, selama demand-nya selalu ada, ya harganya bakalan fine-fine aja, teman-teman. Cepat atau lambat kita akan kembali melihat Bitcoin break ke area all time high yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan, ini saya melihat sudah ada beberapa yang berminat untuk farming di LV. Untuk teman-teman yang nggak tahu, saya lagi fokus untuk farming volume di LV. Salah satu decentralized exchange yang berpotensi bakal membuat token. Ini saya ada konfirmasi ke timnya, mereka memang akan membuat token. Sama seperti Hyperliquid kemarin. So, saya expect harusnya bakalan ada airdrop terjadi. Makanya saya start farming volume di LV. Dan kebetulan mereka juga lagi ngadakan event, gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah merasa masuk ke LV, gitu ya, dan lagi farming volume juga, saya juga udah buatin grup Telegram khusus yang farming LV di kolom description box di bawah. Di sana kita bakalan saling share lah, gitu ya, setup-setup yang mungkin menarik, atau mungkin teman-teman punya setup yang menarik juga bisa share di sana. Ya, kalau kalian tertarik bisa masuk aja langsung, linknya sudah saya sediakan di kolom description. Nah, kalau teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara untuk bisa farming volume, ingat LV ini adalah decentralized exchange. Oke, kalian tinggal masuk ke websitenya, linknya juga udah ada di kolom description. Tinggal connect-kan MetaMask kalian, kemudian set untuk chain-nya itu ke Arbitrum.
karena mereka build-nya di atas Arbitrum. Dan kalian harus sediakan Ethereum sebagai gas fee-nya di sini. Dan tentunya kolateralnya bisa dalam bentuk USDT atau USDC, bebas. Kalian mau pakai apapun boleh di sini. Jadi ini multi kolateral. Nah, mereka juga ngadakan event selama kurang lebih 2-3 minggu ke depan untuk teman-teman yang menghasilkan volume paling tinggi, itu bisa berpotensi mendapatkan hadiah utama 7,5 juta rupiah atau 500 USDC. Juara kedua kalau nggak salah 300 USDC, juara ketiga 150, dan lain seterusnya. Bahkan ada sampai 100 orang yang bisa mendapatkan hadiah. Dan karena saya tahu banyak yang nggak tahu dan kemungkinan yang ikut juga nggak banyak, otomatis kesempatan kalian untuk menjadi pemenang itu cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, ya linknya ada di kolom description. Kalau kalian merasa sudah join dan pengen punya grup khusus untuk kita sharing-sharing, ya link grup Telegramnya juga udah ada di kolom description. Kalian bisa langsung masuk ke sana. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari weekly dulu ya, karena weekly menurut saya ada sesuatu yang perlu kita address gitu. Di weekly chart, saya harus menyampaikan bahwa apa yang kita lihat terjadi selama seminggu ini itu sangat-sangat tidak positif, teman-teman, atau bisa dikatakan negatif lah. Body candle yang sangat tebal di sini, oke, menunjukkan ada selling pressure yang sangat signifikan. Dan pada akhirnya kita berhasil untuk closing weekly candle di bawah area 90.000. So, sekarang area 90.000 ini sudah pasti akan kita flip menjadi area resistance. Dan kita berpotensi mendapatkan relief rally, tapi itu kemungkinan hanya untuk kita mendapatkan sell off lanjutan ke bawah. Selama area 90.000 ini belum berhasil kita reclaim, maka midterm saya masih akan stay dalam keadaan bearish. Dan ini sudah saya sampaikan selama mungkin 2-3 minggu terakhir, midterm saya bearish. Alasannya ya karena secara price action memang menunjukkan kita sepertinya akan condong lebih ke arah bearish. Untuk short term, kemarin saya sampaikan, saya pribadi sebenarnya cenderung bullish selama area trendline ini tidak berhasil kita jebol. Tapi memang sayangnya area trendline ini tidak berhasil dipertahankan, teman-teman. Dan kita pada akhirnya breakdown dan ujung-ujungnya kita start untuk mengalami drop sampai ke kurang lebih area 80.100. Nah, pertanyaannya, what's next gitu kan? Apa yang akan kita bisa expect berikutnya terjadi? Nah, karena kita sudah mendapatkan adanya breakdown, teman-teman, maka short term pun saya akan flip menjadi ke arah bearish untuk sekarang. Oke, saya expect in the short term banget. Oke, mungkin 1-2 hari ke depan kita mungkin bisa mendapatkan semacam retest ke area trendline dan kemudian mengalami drop berikutnya ke bawah. Next target kita mungkin bisa main ke kurang lebih area 73 sampai 70.000 dolar. Itu merupakan area struktur berikutnya yang harusnya akan berpotensi untuk menghasilkan semacam support juga. Ya. Jadi sekarang baik itu short term maupun mid term saya cenderung masuk ke kategori bearish. Meskipun sekali lagi senarionya bagi saya adalah masih kita kemungkinan akan mendapatkan semacam relief rally untuk melakukan retest dan pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Oke. Nah, segala scenario teman-teman datang dengan yang namanya invalidasi. Nah, itu harusnya teman-teman sudah tahu ya, karena kalau kalian penonton lama ini udah sering saya mention. Nah, kalau misalnya invalidasi dari scenario bearish ini adalah kalau misalnya kita berhasil kembali reclaim di atas area 87.000, teman-teman, dan start untuk mendapatkan semacam konsolidasi berupa bullish continuation pattern. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, gitu ya. Kita rally kencang, impulsif, kemudian diikuti ada pattern continuation. Kalau yang ini berupa semacam symmetrical triangle, kemudian breakout. Nah, kalau kita bisa melihat hal tersebut terjadi, maka mungkin saya bisa flip kembali ke arah bullish. Tetapi untuk sementara waktu, karena kita tidak bisa berasumsi bahwa hal itu yang bakalan terjadi, dan faktanya adalah sekarang kita berhasil breakdown di bawah trendline yang telah menahan Bitcoin selama beberapa minggu terakhir,
Maka saya harus mengatakan sekarang saya dalam keadaan bearish sampai terbukti salah. Terbukti salahnya gimana? Terbukti salahnya adalah tadi yang saya sampaikan. Oke? Jadi kesimpulannya teman-teman, in the short term, karena kita juga udah mendapatkan sell off yang lumayan signifikan, maka saya expect akan ada terjadi semacam konsolidasi yang besar di sini. Kalau bentukan kenaikannya korektif seperti ini, maka ini berarti clue dari Bitcoin bahwa kita masih belum akan menyelesaikan koreksi di sini dan masih akan membentuk lower low baru. Kali ini mungkin akan minimal kembali nge-retest ke area 78.000 sebagai area low terakhir, yang kemungkinan juga akan kita berhasil jebol dan kita akan menargetkan next ke kurang lebih area 73 sampai 70.000 dolar. Kesimpulan keduanya, invalidasi dari scenario bearish ini adalah jika kita berhasil sampai melihat Bitcoin nyampe lagi ke area 87.000 dengan manner yang impulsif, diikuti ada bullish continuation pattern, maka itu bisa menjadi tempat di mana saya mungkin kembali shifting ke arah bullish. So in the meantime teman-teman, belum ada setup baru lagi yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kemarin ada 2 setup yang saya bagikan di Twitter saya. Satunya itu adalah White USD. Itu saya share di sini. Breakdown dari trendline ini adalah trigger untuk short saya. Targetnya di 0,664 atau 65 seingat saya. Itu udah ke hit. Bahkan hari ini itu udah dropnya jauh lebih dalam daripada target profit kita. Dan setup kedua yang saya bagikan itu adalah Bitcoin sebenarnya. Di mana saya berpotensi mendapatkan long setup di sekitaran area 84.000 sampai 84.500. Dan itu harus terkena stop loss. Jadi kemarin itu ada satu setup yang profit, satu setup yang loss. Tapi karena masing-masing dari setup tersebut RR-nya 2:1 dan 3:1, ya saya masih tetap profit. Karena kalau misalnya saya rugi ya, ini anggapan ya, hitungan gampangnya aja teman-teman. RR 2:1 artinya kalau kita loss misalnya loss-nya $10, profitnya profit $20. Nah kalau misalnya kemarin saya punya 2 setup, dan satunya saya profit $20, satunya loss $10, yang masih surplus 10. Nah, itulah pentingnya juga kalau teman-teman merupakan traders, pastikan kalian punya setup dengan RR yang baik, supaya kalaupun win rate dari setup kalian itu tidak tinggi, kalian bisa tetap profitable in the long term karena kalian mainnya di risk to reward ratio. So, saya rasa itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.